dari kami Komisi C, kami pengen bahwa seluruh kegiatan infrastruktur yang ada di Jombang, Pak Bayu nggih, utamanya yang di OPD Dinas PUPR, kami memohon untuk Komisi C untuk pada waktu kami sidak ke lapangan untuk papan nama informasi kemarin bagi kami Komisi C itu kurang detail, Pak Bayu. Pembangunan infrastruktur itu tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah digariskan di RPJMD. Ya, mulai dari pembangunan gedung tugu batas, kemudian pembangunan drainase, pembangunan jembatan, semuanya sudah tercantum dalam RPJMD, di mana di sana ada Astacita Warsa, Abah Bupati dan Gus Wabub. Dari kami mewanti-wanti agar supaya dari Dinas PUPR dengan kontraktor pelaksana dan kontraktor pengawas ya Pak Bayu, sering berkoordinasi terkait laporan yang up to date. Pembangunan infrastruktur adalah wajah nyata kemajuan Jombang. Setiap proyek jalan, drainase, trotoar hingga fasilitas umum bukan sekedar pekerjaan fisik, tetapi bukti bagaimana pemerintah menata kota, meningkatkan kenyamanan, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, di lapangan masih ada proyek yang perlu dikebut, ada yang menunjukkan progres baik, dan ada pula yang memunculkan banyak pertanyaan dari publik. Lalu, bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang? Namun sebelum itu, saya sapa terlebih dahulu teman-teman podcast Obrolan Orang Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan podcast Obrolan Orang Dalam yang disiarkan di channel YouTube DPRD Jombang. Bersama saya Eka, kita akan ngobrol secara santai seputar dunia politik, namun tetap berbobot, lengkap dengan tawa, celetukan, dan insight dari para orang dalam. Nantinya, teman-teman Ordal juga akan mengetahui siapa saja sih yang berperan dan bagaimana semuanya berjalan. Senang sekali sudah ada 2 tamu istimewa di sini. Mungkin kita bisa perkenalan singkat terlebih dahulu nih Pak kepada dua tamu yang sudah hadir nih di sini. Ada mungkin bisa perkenalan dari nama saya Bayu Pancorati, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Oke, ini ada Pak Bayu. Pak Bayu ini sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Lalu? Saya anggota dari Komisi C DPRD Kabupaten Jombang. Saya Saifullah ST, kami dari fraksi PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh Ketua DPC kami ditaruh di Komisi C. Terima kasih. Oke, baik, di sini sudah ada 2 narasumber istimewa, yaitu dari Kepala Dinas PUPR dan juga dari sisi anggota DPRD ini ada Komisi C. Seperti yang sudah pembukaan saya bilang tadi terkait perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Mungkin saya akan langsung nih ke substansi pertanyaan dari topik ini. Mungkin saya tanya-tanya ringan terlebih dahulu nih ya. Apakah gimana nih Pak kegiatan pagi ini? Apa saja yang sudah dilakukan nih? Mungkin dari Pak Bayu dulu. Untuk hari ini 3 hari ini memang kami di PUPR lagi fokus penanganan banjir yang ada di Kalimarmoyo, Mbak. Jadi mungkin semuanya juga sudah paham bahwasanya hari ini Kalimarmoyo posisinya muka airnya lagi maksimal. Jadi ada 4 desa yang tergenang di Utara Brantas, di Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Musian. Tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai berangsur hilang, mulai berangsur menurun. Menurun. Nah, masalah yang terbesar di kemarin ketika ada genangan adalah lagi-lagi sampah yang ada di sungai. Nanti mungkin juga bisa dibahas lebih lanjut ya dalam topik nanti setelah kita menyelami topiknya. Mungkin kalau dari Pak Saifullah sudah melakukan kegiatan apa nih Pak? Tadi pagi saya ada acara ini kegiatan olahraga biasa pagi. Olahraga. Iya, di alun-alun.
Supaya Ya, semangat ya Pak nggih. supaya semangat. Bugar. Siap. Oke. Ya. Mungkin itu saja pertanyaan singkat ya untuk membuka obrolan kita Ya. pada pagi menuju siang hari ini. Nah, Ya. menuju topik awal tadi. Perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Dalam waktu-waktu terakhir ini, beberapa proyek infrastruktur seperti drainase, jembatan, hingga jalan itu sedang berjalan bersamaan nih di Jombang. Bisa dijelaskan secara umum terlebih dahulu, bagaimana perkembangan terbaru dari proyek-proyek tersebut nih Pak, dan sudah sejauh mana nih progres pengerjaannya? Mungkin dari Pak Syaifullah terlebih dahulu, mungkin karena sudah Komisi C sudah melakukan sidak dan lain-lainnya. Ya, oke, terima kasih Mbak Eka. Beberapa minggu yang lalu kami melaksanakan sidak ke lapangan terkait proyek-proyek infrastruktur yang ada di Jombang. Beberapa tempat, beberapa proyek yang kami sidak, salah satu contohnya adalah kita menyidak kegiatan proyek pembangunan trotoar di depan Undar di Jalan Gus Dur. Di situ juga ada kegiatan proyek pembangunan rehabilitasi gedung perizinan yang ada di Simpang 3, Pak Bayu. Kalau di Dinas Perizinan itu mungkin di bawah naungan Dinas Perizinan nggih Pak nggih, untuk salah satu pintunya itu. Habis dari sana kami melakukan sidak ke Puskesmas. Kami sidak Puskesmas Keboan Musian sama Puskesmas di Jelak Ombo. Beberapa kali kita waktu dari sana kita juga sudah melakukan RDP juga, dan kami melakukan beberapa minggu terakhir kemarin kami melakukan sidak di Pasar Ploso dan Pasar Buah. Di situ ada pembangunan Pasar Ploso senilai 7,7 miliar nggak salah Pak Bayu ya. Di situ ada dua kegiatan, pembangunan Pasar Ploso dan pembangunan Pasar Buah. Habis dari itu terakhir seminggu yang lalu Pak Bayu, kami melakukan sidak di trotoar depan Gincang, Ayani sama Adia Tiawarman atau agak ke selatan itu Pak, depannya Gincang itu ada paket lelang mungkin senilai 1 M lebih mungkin, dan ada paket penunjukan langsung mungkin yang di Ayani Bapak. Habis itu terakhir kemarin Bapak, kami sidak di Jembatan Gedung Kesenian. Di situ kami sidak Gedung Kesenian ada, menurut kami Komisi C waktu di lapangan, menurut kami ada keterlambatan di kegiatan pembangunan jembatan Gedung Kesenian, seperti itu. Oke, baik. Dan ada lagi Pak Bayu, kami setelah dari Gedung Jembatan Kesenian, saya bersama teman-teman Komisi C kami sidak di titik terakhir di Tugu Pembatas wilayah Kabupaten Jombang di sebelah barat, perbatasan di sana gitu. Tapi mungkin di situ juga ada catatan kecil terkait soal pembangunan yang ada di sana, walaupun di sana sudah selesai 100% Pak Bayu. Ada keterlambatan juga selama 10 hari yang dikerjakan oleh rekanan di sana. Seperti itu. Catatan kecilnya apa Pak? Bisa dijelaskan terkait soal kegiatan Tugu Bemas gini. Kami berkesimpulan bahwasannya untuk tata letaknya yang proyek kegiatan tersebut sudah dibangun, mungkin bagi kami Komisi C kurang strategis. Pada saat kami sidak ke sana, kami mencari titik lokasinya di mana. Kami sampai kesasar di sana Pak Bayu. Mungkin dikarenakan mungkin konsultan perencana atau dari pihak dinas mungkin Pak Bayu perlu kajian khusus, perlu kajian teknis terkait soal menaruh kegiatan tugu, yang kami maksud bahwa pekerjaan tugu itu adalah pekerjaan yang sangat ikonnya Jombang. Jadi nanti butuh kajian serius pada waktu mau pelaksanaan, pada waktu pembangunan mau berjalan. Seperti itu Pak Bayu. Oke. Nah ini kan dari sisi DPRD Komisi C yang melakukan pengawasan melalui sidak-sidak dan lain-lainnya. Tadi juga Pak Syaifullah menyebutkan adanya keterlambatan, terus adanya mungkin asumsi terkait titik yang kurang strategis. Nah
Ya. Mungkin teman-teman Ordal nih juga pengen tahu Ya. sisi dari Dinas PUPR nih, yang lebih dekat dengan konsultan, yang lebih dekat dengan kontraktor dan pekerja-pekerja lainnya. Oke. Ada alasan apa nih Pak? Faktor apa saja nih? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, mungkin yang pertama kita coba secara global dulu ya, Oke, Pak, ya. mungkin Yang secara pertama, umum. Secara umum bahwasanya pembangunan infrastruktur itu tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah digariskan di RPJMD. Ya. Ya. Mulai dari pembangunan gedung tugu batas, Ya. kemudian pembangunan drainase, pembangunan jembatan, semuanya sudah tercantum dalam Ya. RPJMD, di mana di sana ada Astacita Warsa, Abah Bupati dan Gus Wabub, ya, Betul. termasuk jalan. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, mungkin saya jawab satu persatu ya, saya coba tanggapi satu persatu. Terkait dengan tugu batas, kenapa sih letaknya harus di sana? Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Ya. karena ada perbedaan nih. Betul, kenapa kok nggak digeser ke barat? Hmm. Yang pertama terkait dengan aset tanah. Ya. Jadi tugu batas yang kita bangun di sana, aset tanahnya sudah menjadi asetnya Pemkab Jombang. Artinya Pemkab Jombang tidak butuh pembebasan lahan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana dari Kementerian PU melalui Balai Jalan Nasional itu rencananya dia mau membangun flyover seperti yang ada di Peterongan, Pak. Oh, Saiful, ya. Hmm. untuk menyelesaikan macet di Mengkreng. Sehingga Ya. kalau kita geser ke barat, ya, kita khawatir nanti tertutup ya. Betul. Ya. Letak tugu itu Ya. ada di bawah flyover itu. Ya. Sehingga setelah kita berdiskusi dengan teman-teman BPJN, Ya. kemudian di compare dengan aset kita yang ada, akhirnya disitulah kita putuskan di sana letak tugu batas Kabupaten Jombang gitu. Kalau ngomong batas memang masih jauh ya. Iya, harusnya di wilayah barat ya. Mungkin Betul. di wilayah Mengkreng itu Mengkreng, batasnya ya, ya. harusnya tempatnya. Kalau mungkin dari pihak Komisi C mungkin kemarin kurang paham terkait Iya. soal rencana mungkin ke depannya bahwa nanti ada flyover Yang ya. akan dibangun itu tadi. Iya. Siap. Jadi seperti itu. Oh, jadi itu klarifikasinya terkait Betul. kenapa kok kurang strategis nih menurut Iya. Komisi C mungkin. Kalau selanjutnya mungkin Pak, terkait keterlambatan itu tadi. Keterlambatan. Sebetulnya kalau dari sisi kami, jadi di manajemen proyek itu memang kami sendiri juga tidak berharap itu ada keterlambatan. Oke. Karena sekarang pemilihan penyedia melalui tender yang sudah diatur oleh Perpres, oke, yang terakhir Perpres 46 tahun 2025 itu memang kita tidak mengetahui kondisi, yang pertama kita tidak mengetahui kondisi keuangan mereka, dan kita tidak boleh menambah syarat, Pak. Syarat yang sekiranya itu memang Memberatkan. Ya, memberatkan calon penyedia itu tidak diperbolehkan. Sehingga kita coba mengunci atau mensyaratkan hal-hal khusus yang ada di dalam kontrak. Ya. Yang pertama. Yang kedua, sisi keterlambatan sebetulnya diperbolehkan juga kalau kita kembalikan kepada Perpres dan di syarat umum kontrak dan syarat khusus kontrak itu memang diperbolehkan, asalkan tidak boleh lebih dari 10%. Apabila lebih dari 10%, maka wajib diadakan sukos meeting, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, kemudian mereka kita panggil, kita sukos meeting. Dari sukos meeting itu nanti akan dijadwalkan, di-reschedule. Keterlambatan ini akan bisa direduksi sampai berapa minggu, berapa periode. Gitu. Perpanjangan seperti itu. Bukan perpanjangan. Bukan. Jadi masih dalam masa kontrak. Oke. Dalam masa kontrak di-reschedule sehingga nanti mungkin dalam 4 periode nanti yang 10% ini akan bisa kembali positif. Gitu. Tentunya dengan mensyaratkan hal-hal tertentu kepada penyedia. Apabila masih tetap tidak bisa misalkan, kita kasih kesempatan kedua. Sukos meeting SIM kedua. Apabila minusnya semakin tinggi, ya. Sampai dengan sukos meeting ketiga. Apabila di sukos meeting ketiga, SIM ketiga, dia tetap tinggi, maka dia harus diputus kontrak. Artinya mekanisme itu ada di dalam tahap-tahap ya. Betul. Dalam syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak itu sudah disebutkan. Dalam klausul kontrak. Ya. Nah, kami sendiri sebetulnya teman-teman
PPK utamanya mereka juga nggak kepingin sebetulnya hal itu terlambat, tapi karena memang posisinya macam-macam. Contoh di gedung kesenian. Ya. Gedung kesenian kemarin itu jembatan gedung kesenian kita break kurang lebih 10 hari, Pak. Ya. Ya. Alasannya itu kenapa Pak? Ada break 10 hari itu, mungkin bisa dijelaskan juga. 6 hari kemarin pada saat hari santri. Oh. Jadi pemakaian gedung kesenian sehingga kita tidak diperbolehkan ada aktivitas di sana. Kemudian yang kedua ada kegiatan yang memakai gedung kesenian dari pihak Dinas Pendidikan dan teman-teman yang ada di Kabupaten Jombang, sehingga mau tidak mau akhirnya kita break di sana. Jadi ada 10 hari break tidak tanpa ada pekerjaan di sana. Nah, hari ini memang kami berupaya bernegosiasi dengan penyedia sebetulnya supaya minus yang sudah 7% ini bisa kita reduksi kembali. Dan alhamdulillah kemarin di scan laporan Pak Saiful di minggu kemarin per hari Sabtu kemarin minusnya sudah minus 5. Gitu. Jadi Awalnya minus 7. 7. 10, 7 sekarang 5. sudah 5 ya. Kami juga harapan kami karena kemarin yang seperti yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi C pada saat RDP kemarin. Jadi 10 hari ini kalau bisa juga dikembalikan kepada penyedia ini, coba kita perpanjangan ya Bapak. Perpanjangan betul. Nah, sehingga nanti haknya penyedia tetap terakomodir. Nah, itu terkait dengan keterlambatan, Mbak. Ada lagi juga ketika misalkan sudah selesai masa kontrak, kenapa kok masih diteruskan gitu ya. Seperti yang di mana di Tugu Jombang kemarin sampai 10 hari keterlambatannya. Keterlambatan. Itu sebetulnya mekanisme itu sudah diatur dalam syarat umum kontrak, syarat status kontrak sudah diatur. Ketika dia terlambat maka dia denda tetap berjalan gitu. Jadi ketika dia selesai misalkan terlambat 10 hari ya rumusnya 1/1000 kalikan nilai kontrak kan. 1/1000 per harinya itu. Ya. Nah, jadi kalau dia telat 10 hari ya berarti kan 10/1000 kan 10/1000 kalikan nilai kontrak. Itu yang harus mereka bayar kepada negara. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga kalau mungkin alasan keterlambatannya itu mungkin ada event kayak tadi itu. Tapi selain itu ada nggak Pak? Dan saya pengen tahu nih perkembangan sejauh ini nih. Proyek mana saja yang timeline-nya sudah sesuai kesepakatan awal dan proyek-proyek mana saja nih ternyata yang masih ada keterlambatan? Mungkin bisa disebutkan beberapa mungkin dari yang sudah diketahui sejauh ini. Kalau dari kegiatan di Kabupaten Jombang selama ini memang rata-rata memang gedung dan jembatan yang memang posisinya memang sering mengalami resiko terlambat sebetulnya. Karena apa? Yang pertama karena memang gedung itemnya banyak, Pak. Kemudian yang kedua selain itemnya banyak juga mereka harus nginden dulu ketika misalkan ada barang-barang yang memang di Jombang tidak ada, yang harus mendatangkan dari Surabaya, mendatangkan dari Malang misalkan, kan butuh waktu itu juga. Material ini pembangunannya. Dan itu material kadang-kadang penyedia nggak antisipasi itu semua. Gitu. Apakah memang dari awal dari penyedia sendiri itu tidak, misalnya kan waktu mau membuat sebuah pembangunan gitu ya Pak ya, pastinya kan dari penyedia itu sudah ngereng-reng gitu loh. Betul. Nah, apakah dari ini belum ada pikiran seperti itu? Salah satunya contoh ini ya, yang di MPP itu kan juga kemarin juga sempat mengalami keterlambatan juga. Karena apa? Karena posisi bahan yang harus disusun untuk eksteriornya mungkin Pak ya. Eksteriornya harus nginden dulu di Surabaya. Gitu. Jadi nginden, kemudian yang kedua posisi di lokasi juga terbatas ketika dia harus nyusun atap gitu ya, kan biasanya di lokasi ini disusun di sana, dibawa ke sini baru dipasang kan gitu. Itu kan juga butuh waktu juga, Pak ya. Artinya gini, selama keterlambatan itu masih ditolerir ya, artinya di kontrak itu masih diperkenankan, saya pikir itu nggak jadi masalah. Yang penting tidak melampaui masa kontrak. Kalaupun melampaui masa kontrak kan tetap harus ada klausul tambahan lagi. Contohnya denda 1/1000 kalikan nilai kontrak per harinya kan gitu. Yang penting itu, Mbak. Jadi keterlambatannya tidak terlalu besar dan itu bisa direduksi dan memang penyedia punya itikat baik untuk menyelesaikan itu semua. Oke, baik. Tapi
Setiap ada pembangunan itu kan ada aktivitas nih Pak, masyarakat yang mungkin sedikit terganggu, tapi nah dengan adanya keterlambatan tetap keterlambatan kan Pak, walaupun Oke. itu cuman sedikit seperti itu ya. Oke. Nantinya apakah kedepannya ini akan ada sanksi mungkin yang lebih tegas sehingga tidak ada apa ya, untuk evaluasinya sehingga tidak ada keterlambatan mungkin di Iya. kedepannya itu? Eh, kalau untuk keterlambatan sih saya berharap memang tidak semua kegiatan tidak ada keterlambatan, Mbak, Oke. ya. Itu kembali lagi kepada penyedianya Oke. sebetulnya, Mbak, ya. Tapi akan tetapi kalaupun memang harus ada keterlambatan, mekanisme yang harus ditempuh juga sudah ada sebetulnya. Sudah diatur ya dalam kontrak. Oke. Terkait dengan jembatan coba ini contoh, Mbak, ya. Ini sebetulnya kemarin ketika tidak ada retender, maka dia bisa berkontrak di bulan Juli sebetulnya. Karena ada retender pada bulan Juli, tidak ada calon pemenang, maka teman-teman di PBJ melakukan tender ulang, sehingga berkontraknya baru di bulan September. Ada yang bilang, apa sih kok harus akhir tahun ya? Karena mekanisme semacam ini, Mbak. Itu. Nah, ada juga mungkin kalau kita lihat di medsos, di di radio ataupun di manapun, kadang-kadang ada yang berkomentar, kenapa proyek utamanya jalan? Ya. Kenapa sih proyek jalan dilakukan pada saat akhir-akhir tahun yang hujannya memang lagi tinggi-tingginya gitu ya? Benar. Sebetulnya ada beberapa hal yang mempengaruhi itu, Mbak. Yang pertama terkait dengan mungkin nanti kalau kurang Pak Saiful bisa menambahkan terkait dengan kecukupan anggaran, Mbak. Jadi kami dalam melaksanakan visi misinya Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu kan memiliki target, Mbak. Kebetulan kami hari ini di RPJMD maupun di Restra kita berusaha di 1 tahun itu bisa ada penambahan jalan dalam kondisi mantap itu 1,2%. 1,2% itu sekitar 14 kilo. Nah, kita sendiri di RPJMD maupun di Restra itu kita sudah mempunyai roadmap di tahun 2025 ini berapa ruas jalan yang harus kita bangun, panjangnya berapa sampai 2030 masa akhir jabatannya apa dan Gus Wagu. Nah, di target kami di RPJMD itu kan kita jalan dalam kondisi mantap, dalam kondisi posisinya harus 80% minimal, Mbak, ya. Sedangkan di posisi akhir 2024 awal 2025 posisi jalan dalam kondisi mantap adalah 74%. Artinya masih ada 6% yang harus kita kejar selama 5 tahun kepemimpinannya Abah dan Gus Wagu. Otomatis kalau 6% kalau kita bagi 5 ketemunya kan 1,2. 1,2 kalau kita kalikan dengan panjang jalan kita itu sekitar 1.200, ketemunya sekitar 14 kilo per tahun. Nah, kembali lagi, ketika misalkan di reguler tahun 2025 ini kemudian angka itu masih belum ketemu 1,2, mau tidak mau di APBD, PAPBD harus kita anggarkan lagi supaya target 1,2 itu tercapai. Target kita 1 tahun 14 kilo, sehingga ruas-ruas jalan yang dilakukan yang kita benahi di PAK, di PAPBD, ya otomatis itu dikerjakan di akhir tahun. Bukan karena kita sengaja dilakukan di akhir tahun, bukan, tapi karena memang uangnya ada di akhir tahun. Jadi ada alasan-alasan tersendiri kenapa nih kok kelihatannya dikebut di akhir tahun nih pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur ini kenapa dikebut di akhir tahun terus gitu. Tambahan mungkin dari saya. Boleh silakan Pak Saiful. Terkait soal pembangunan jembatan Gedung Kesenian, Pak Bayu. Silakan mungkin sambil diminum. Menurut dari Dinas UPD, Dinas PUPR, mungkin keterlambatan kemarin mungkin dikarenakan ada kegiatan di Gedung Kesenian, Pak Bayu. Mungkin ada aktivitas di wilayah tersebut. Tapi bagi kami, Pak Bayu, kemarin waktu kami sidak di lapangan, yang kami lihat di lokasi bahwasannya untuk kegiatan pembangunan jembatan tersebut dikarenakan keterlambatannya ada faktor review perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana, Pak Bayu. Mungkin Komisi C menegaskan kepada Dinas PUPR agar supaya untuk pekerjaan perencanaan terutama yang bersumber pada anggaran APBD maupun dengan memakai anggaran uang rakyat, Pak Bayu,
bila mana untuk tahun kedepannya nanti ini pembelajaran untuk kita semua Pak Bayu, bahwasanya untuk pemberian kegiatan perencanaan, pemberian pekerjaan jasa konsultasi perencana maupun pengawas, kami meminta kepada dinas OPD terkait, dinas OPD teknis, terutama kemarin jembatan Gedung Kesenian Pak Bayu nggih, dicari konsultan perencana yang profesional dan harus mempunyai sub bidang di bidang jembatan seperti itu. Dan dikarenakan kenapa ini direview mungkin sekitar 1 minggu sampai 10 hari Pak Bayu. Menurut kami, kesimpulan kami waktu kami sidak di lapangan, konsultan perencana mungkin kurang satu, mungkin kurang teliti, dua tidak terlalu paham terkait mungkin struktur daripada jembatan dan kurang verifikasi awal waktu survei mungkin Pak Bayu, seperti itu. Mungkin kedepannya Pak Bayu dari Dinas PUPR untuk memberikan pekerjaan penunjukan langsung maupun PL ataupun jasa konsultasi perencanaan lebih dievaluasi lagi Pak Bayu. Oke. Nah, menanggapi dari tambahan dari Pak Syaiful tadi terkait konsultan, review konsultan ini tadi. Nah, dari Dinas PUPR sendiri bagaimana Dinas PUPR ini menyeleksi atau memberikan kualifikasi ini capable nih, ini memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga untuk klarifikasi itu tadi. Untuk konsultan perencana memang kami pilih memang orang-orang yang dari sisi historisnya atau pengalamannya sudah pernah melakukan pekerjaan serupa. Kalau itu jembatan ya paling nggak dia pernah merencanakan jembatan 2 atau 3 di 3 titik yang pengalaman Bapak ya. Berpengalaman. Memang posisi yang di kemarin yang di jembatan Gedung Kesenian itu memang salah satunya adalah memang ada miss mungkin. Ada miss antara perencana sama konsultan pengawas mungkin. Gitu. Missnya itu di timeline-nya itu apakah missnya itu udah pada saat pembangunan sudah berjalan itu Pak? Betul, pada saat pembangunan sudah berjalan, pembuatan abutmen di sisi barat yang seharusnya adat yang PLN waktu listrik yang di perencanaan seharusnya tidak kena, ternyata pada saat pelaksanaan kok itu harus dipindahkan sehingga harus digeser Pak. Betul. Mau tidak mau akhirnya itu yang menyita waktu 10 hari itu. Ada perubahan desain review desain. Oke. Nah, sekarang tindak lanjutnya bagaimana? Apakah sudah diatasi atau mungkin nantinya ada perbaikan lagi ke depannya dari PUPR? Sampun kalau itu sudah teratasi, hanya saja memang karena kondisinya seperti itu akhirnya kemarin minusnya sampai minus 10% tadi Pak. Oh iya, tapi mungkin nanti ke depannya akan diperbaiki lagi minus-minusnya biar semakin berkurang seperti itu. Sama gini Mbak Eka sama Pak Bayu, terkait soal pelaksanaan jembatan Gedung Kesenian tersebut, ini kontraknya kan terakhir tanggal 24 Pak Bayu. 24 Desember. Dari kami mewanti-wanti agar supaya dari Dinas PUPR dengan kontraktor pelaksana dan kontraktor pengawas ya Pak Bayu sering berkoordinasi terkait laporan yang up to date Pak Bayu, agar supaya agar kegiatan tersebut bisa selesai ya mungkin seumpama tidak selesai sampai akhir tahun Pak Bayu nggih. Nanti perkara tidak selesai sampai akhir tahun, dari pihak kami Komisi C tetap menegaskan atau tetap menyarankan untuk tetap dilaksanakan walaupun meloncat tahun Pak Bayu. Seperti itu. Oke, berarti ini ada hubungannya sama tadi kan Pak Syaiful bilang tentang up to date. Ini ada hubungannya tentang transparansi ke publik nih Pak. Nah, selanjutnya nih pertanyaan saya mungkin bisa dijawab Pak Syaiful atau mungkin juga bisa dijawab Pak Bayu. Kan ini kan nantinya fasilitas akan dirasakan juga oleh masyarakat gitu. Terkait proyek pembangunannya, apakah dari Komisi C sendiri sudah memberikan fasilitas nih kepada masyarakat kalau misalnya ada keterlambatan, mungkin ada kanal yang ditujukan untuk melakukan pengaduan dan lain-lain, apakah sudah Pak? Mungkin dari Pak Syaiful atau Komnas belum? Dari kami Komisi C, kami pengen bahwa seluruh kegiatan infrastruktur yang ada di Jombang Pak Bayu utamanya yang di OPD Dinas PUPR, kami memohon untuk Komisi C untuk
pada waktu kami sidak ke lapangan, untuk papan nama informasi kemarin bagi kami Komisi C itu kurang detail Pak Bayu. Makanya kalau bisa untuk kedepannya lagi, untuk tahun 2026 Pak Bayu. Papan nama yang biasanya di situ hanya ada nama kontrak, nama CV, nama PT, nilai proyek kontraktornya berapa, dan jangka waktunya berapa. Di situ juga ada nama konsultan pengawasnya. Kami pengen Komisi C berkeinginan untuk tahun ke depan Pak Bayu, untuk papan informasi biar semua masyarakat publik bisa saling mengawasi. Itu nanti tahun depan. Pengawasan bersama gitu Iya, ya Pak ya pengawasan jadinya. bersama. Dan di situ untuk tahun ke depan ditulis lagi lebih detail lagi, di situ konsultan perencananya siapa, nilai pagunya berapa, masa perencanaannya itu berapa bulan, dan dan konsultan pengawas di situ pagunya biasanya kan tidak ada nilai kontraknya. Tolong untuk kedepannya bisa ditulis lebih detail lagi Pak Bayu, agar supaya apa? Seluruh masyarakat di Jombang bisa saling mengawasi. Dikarenakan sekarang masyarakat Jombang sekarang sudah pintar. Betul, betul. Sekarang Melihat juga dari ada media dan lihat, sosial iya, dan betul, lain-lain seperti itu. Iya. Nah, Jadi kita sama-sama saling mengawasi agar terciptanya pembangunan infrastruktur yang ada di Jombang bisa bermanfaat untuk masyarakat Jombang, bisa bermanfaat dalam jangka panjang, Pak Bayu. oke. Kan mungkin tetap sesuai dengan sesuai dengan Timeline, anggarannya dan anggaran. sesuai dengan kontraknya, seperti itu Pak Bayu. Oke, Oke, terima kasih. Mungkin ini masukan ya Pak ya, mungkin ke depannya. Jadi nantinya juga transparansi publik tetap ada dan teman-teman dari masyarakat Jombang, mungkin teman-teman Ordal juga bisa saling mengawasi seperti itu. Selanjutnya nih Pak, saya pengen tahu apakah pembangunan infrastruktur ini melibatkan koordinasi juga dengan penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polres gitu. Mungkin dari Pak Bayu bisa dijelaskan bagaimana mekanisme koordinasi atau kerjasama ini gitu. Kalau posisi dengan teman-teman APH kita ada pendampingan Pak ya, khususnya untuk proyek-proyek strategis maupun non strategis yang didampingi oleh teman-teman dari Kejaksaan maupun teman-teman dari Polres. Itu mulai dari awal sebetulnya. Mulai dari awal ketika proses yang pertama ketika proses tanda tangan kontrak ya, kontrak, kemudian yang kedua proses pembahasan kontrak, yang ketiga ketika memang ada seperti jembatan gedung kesenian ketika ada keterlambatan. Jadi kita tetap melibatkan beliau-beliau dalam rangka mengawal proyek infrastruktur yang ada di Kabupaten Jombang. Jangan sampai kemudian nanti apa yang sudah kita lakukan ternyata sia-sia nanti. Betul. Kan ini sifatnya jangka panjang juga ya, seperti yang sudah disinggung tadi juga seperti itu. Karena bagaimanapun juga contohnya di Datun sebagai pengacara negara, itu kita libatkan mulai dari awal. Oke, baik. Itu tadi dari pengawasan itu sendiri. Nah, sekarang kan pastinya yang ingin menikmati fasilitas dari pemerintah itu nggak cuman dari bagian kota-kota saja nih Pak. Nah, saya ingin tahu perkembangan juga pembangunan infrastruktur di desa-desa di Kabupaten Jombang. Mungkin bisa dijelaskan, bisa dari Pak Syaiful atau Pak Bayu terlebih dahulu. Ya mungkin ini, kalau saya boleh menanyakan kepada Pak Bayu juga terkait soal kegiatan jalan mungkin Pak Bayu nggih. Kami kemarin ada sekitar dumas dari teman-teman masyarakat bahwasanya kegiatan jalan di sekitar pedesaan di Jalan Asem Gede mungkin Pak Bayu ya ada longsor. Lah mungkin kami sementara ini belum sampai menginjak pada sidak ke sana. Mungkin Pak Bayu mungkin juga bisa memberikan keterangan terkait soal bagaimana kejadian proyek yang ada di Asep Gede pada tahun 2024 Pak Bayu nggih. Ada longsor atau ada kerusakan Pak Bayu. Nah, sama tadi ini saya juga ingin memberikan tambahan juga seperti yang dibilang Pak Bayu di awal tadi terkait banjir dan lain-lain. Mungkin nanti ada pembicaraan ke depan gitu. Apakah nanti ada proyek baru atau mungkin dan lain-lain sambil menjelaskan juga yang dimaksud dari Pak Syaiful. Yang pertama dulu yang tadi tanyakan terkait dengan infrastruktur jalan. Sebetulnya pemerintah sudah memfasilitasi sebetulnya. Artinya ketika ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di kecamatan utamanya, mereka sudah dikasih slot terkait dengan usulan infrastruktur.
Hanya saja memang tidak semua kecamatan, tidak semua daerah menggunakan itu. Artinya ada juga lokasi-lokasi kecamatan yang tidak mengusulkan infrastruktur jalan. Gitu. Seandainya mereka mengusulkan, maka saya pastikan 21 kecamatan ada kegiatan rehabilitasi atau perbaikan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemerintah daerah, kami sebetulnya seperti yang sampaikan di awal tadi, saya punya roadmap, Mbak. Pemerintah dan punya roadmap dalam menyelesaikan masalah jalan dalam 5 tahun ke depan. Roadmap-nya selama 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Ininya. Oke. Perlu saya tekankan di sini bahwasanya di akhir 2024 Ya. itu kondisi jalan mantap ada 74%. Artinya yang belum mantap kurang lebih 26%. Kalau 26% itu kita kalikan panjang jalan di Kabupaten Jombang, itu masih 300 kilo, Mbak. 300 kilo ini tidak akan selesai dalam 5 tahun. Betul, karena tadi targetnya dalam 1 tahun 14 14 kilo. 14 kilo. Kalau 14 kilo kita kalikan 5 kan berarti hanya 60 kilo. Betul. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Betul. Artinya kalau 60 kilo ini tercapai di akhir masa jabatan Abah, berarti kita masih punya 240 kilo. Masih panjang. Ya. Iya. Yang harus kita selesaikan. Wow. Gitu loh. Nah, apakah ada strategi percepatan gitu nggak Pak? Mungkin. Ya. Atau mungkin bisa jelaskan? Iya. Artinya gini, makanya kami berharap ketika Musrenbang itu, harapan kami salah satu usulan infrastruktur adalah pejalan. Iya. Karena bagaimanapun juga itu akan membantu mereduksi, mengurangi panjang jalan yang dalam kondisi tidak mantap tadi, Mbak. Itu. Di samping kita memperbaiki jalan, yang perlu kita harus ingat juga, hari ini kita juga fokus kita juga untuk memperlebar jalan, Mbak. Di Kabupaten Jombang lebar jalan rata-rata sekitar 6 sampai 7 meter. Contoh yang paling kelihatan kalau jenengan dari Denanyar ke Megalu. Ya. Selama ini kan hanya 6 meter. 6 Ya, meter, 6 meter. Ya kan? Ya. 6 meter ketika ada mobil bersimpangan sudah nggak bisa lewat yang namanya motor itu ya. Nah, ketika kita lebarkan, ya, melebarkan jalan yang sudah dalam kondisi mantap, maka anggaran itu itu tidak bisa menambah kemantapan, Mbak. Oh, jadi tetap ya mantap itu tadi. Betul. Misalkan kita melebarkan jalan di posisi yang 74 tadi, maka kemantapan jalan nggak akan bisa bertambah. Tapi kalau nggak kita lebarkan, perekonomian masyarakat juga akan terganggu juga. Itu. Jadi indikator mantap tidaknya itu kalau lebar jalan, kalau ada proyek pelebaran jalan itu tidak menambah itu Belum tadi. mesti menambah jalan. Tapi kalau misalnya perbaikan mungkin yang rusak itu baru yang menambah. Oke. Nah, perbaikan itu kalau bisa menambah itu ketika kita melakukan rehabilitasi, kita melakukan peningkatan, kita melakukan pembangunan, itu baru bisa menambah jumlah kemantapan jalan. Ada juga pertanyaan gini, loh, bukankah di PUPR ada anggaran untuk pemel jalan? Sebetulnya anggaran pemeliharaan jalan itu gunanya untuk mempertahankan yang 74 ini, Mbak. Gitu loh. Karena ketika kita membangun jalan ini kan banyak yang melewati. Betul. Ya kan? Apalagi jenengan sekarang pirsa yang namanya Nyun Sewu ya, tidak bermaksud mendiskreditkan yang lainnya. Hari ini banyak sekali tonase kendaraan yang di atas 8 ton melewati jalan kita. Ya, betul. Mungkin dikarenakan ini Pak ya, harusnya kualitas atau beban berat ini ya yang melintas mungkin Bapak ya. Jadi gini, jalan-jalan kabupaten itu memang disetting untuk kendaraan-kendaraan yang memang di bawah 8 ton. 8 ton. Oke, sudah ada aturannya ya. Berarti di atas 8 ton itu sebenarnya tidak boleh melewati jalan di kabupaten. Betul. Nah, kalaupun kita mau meningkatkan dari kelas 3 ya menjadi kelas 2 atau kelas bahkan 1, itu biayanya sangat mahal karena jalan itu harus kita kupas dulu, Mbak. Kita kupas, kemudian pondasinya kita betulkan, kita rubah untuk menjadi kelas 1. Dan itu biayanya sangat mahal. Jadi termasuk posisi untuk jalan kabupaten itu maksimal 8 ton ya. 8 ton. Kelas 3 8 ton. Betul. Biasanya yang kita ketahui mungkin di wilayah mungkin Gudo
atau di Iya. wilayah Cukir. Kemarin kan banyak mungkin kejadian atau banyak terjadi kecelakaan, ya kan, Betul. terjadi karena mungkin tonase yang harus dilalui di kelas 3 harusnya hanya maksimal 8 ton, tapi 8 ton. kenyataan di lapangan itu di Banyak. atas 10 ton ke Betul. atas, seperti itu. Apalagi seperti kayak truk-truk industri seperti itu. Iya, Betul. tronton atau truk besar Iya. itu mungkin Iya. dari mungkin dia dinas perhubungan mungkin Bapak nggih, atau berhubungan Iya. langsung dengan ini Satlantas atau bagaimana Iya. seperti itu. Oke. Karena kalau enggak seperti itu, Mbak, enggak dibatasi seperti itu, 1 tahun sudah hancur. Betul. Betul. Ini nantinya berefek sama ini ya, jalannya nantinya Betul. yang berlubang lagi Betul. dan Atau mungkin lain-lain gini Pak seperti itu. Bayu, dari pihak Dinas Perhubungan dan dengan Dinas PUPR harus bekerja sama untuk menaruh atau menempatkan papan nama atau ini untuk kelas tekan atau kelas berat di wilayah tersebut. Kalau Ya, saya rasa Pak Saiful, rambu-rambu jalan iya, mungkin ya. teman-teman Dinas Perhubungan setiap ruas jalan di Ya. kabupaten sudah dipasangi. Ada rambu 3 gini ya, Oh, kelas iya. 3, kemudian di bawahnya ditulis maksimal 8 ton. Bahkan di Cukir Mojowarno, Iya. kemudian di Ceweng Kalianyar itu sudah dipasangi, ditambahi plakat Ada ya? lagi. Iya. Jadi kayak Jadi banner gitu. benar. Iya. Jadi Sudah ini besar ya. ini tergantung sama SDM-nya juga Betul, ya, karena ya betul. mau bagaimana lagi, dari dinas sendiri kan pasti ada keterbatasan untuk mengawasi itu Betul. gitu. Ya. Mungkin nanti juga butuh lebih edukasi sama awareness untuk teman-teman juga supaya tetap menjaga gitulah ya Pak, Betul. Ya. dari fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Tapi sebelum itu nih Pak, kita kan sudah ngobrol banyak tadi, teman-teman Ordal juga sudah mendengarkan terkait Ya. perkembangan pembangunan infrastruktur. Ya. Saatnya minum dulu nih Siap. Pak. Nah, Ya. ini nih Ya. minum dulu nih. Ini ada kopi asli Wonosalam, Kopi asli eksotis. Wonosalam, alhamdulillah. Tadi yang diminum itu ada Tirta Berkah Tiber nih Pak. Ini. Mungkin bisa ditambah gula, kalau mau pahit ya non gula, nggih. Ya, menambahkan tadi Pak Bayu. Iya. Mungkin Saya lanjut. Iya, terkait soal yang Asam gede. Asam gede. Oke. Iya. Asam gede itu gini posisinya. Jadi posisi asam gede yang di ruas terakhir, Ya. jadi yang dekat dengan permukiman itu memang posisinya posisi langganan banjir di sana. Iya. Ya. Bahkan di sana di sebelah timur itu sawah warga itu sudah hilang hanya karena kena banjir. Nah, posisi di sana, posisi di nol ruas itu posisinya waktu itu PPJ-nya yang hancur kena banjir. Iya. PPJ hancur kena banjir, kemudian kita kasih sandbag. Nah, kita kasih sandbag, kebetulan kemarin hujan lagi, Pak Saiful. Iya. Hujan, sandbagnya hilang, kemudian tanah di bawah jalan ini kemudian tergerus erosi, Iya. posisinya jalan masih dipakai. Nah, itu. Bagaimana, apakah ada kayak keputusan cepat untuk mengatasi itu atau bagaimana Pak dari kasus di Asam Ya, Gede tadi? sebetulnya kalau kita mau larang juga nggak bisa, Mbak, karena memang itu akses satu-satunya marga Asam Gede. Sehingga Kalau misalnya nanti diperbaiki jadi jalannya mau memutar gitu ke atas. Apakah sekarang ini ada motornya harus lewat Lamongan. motor ya? Wow. Jauh sekali. Ya. Iya. Langsung lintas Ya, kabupaten. kemarin yang kami lihat di media bahwasanya Abah Warsubi dan Pak Wabub dan teman-teman OPD yang lain kan sudah Iya. survei untuk melihat kerusakan yang ada Iya. di Jalan Asam Gede. Iya. Apakah mungkin di tahun 2026 apakah akan dianggarkan atau bagaimana Pak Bayu? Oke, kebetulan alhamdulillah di tahun 2025 ini kita ada paket di sana sebetulnya. Ada paket di sana untuk nyambung meneruskan jalan rigid yang ada di desa Madenya. Made. Akhirnya kita prioritaskan hari ini kita perbaiki. Termasuk untuk tahun 2025 ini 25 sudah ada ini, perbaikan lagi Pak Bayu. Ya, ya? sabun. Ya. Dengan anggaran berapa Pak Bayu? 1,4. 1,4 untuk anggaran PAK gitu Pak. PAK, Perubahan ya. Nggih. Masalahnya posisi jalan di Asam Gede itu jalan satu-satunya yang Betul. dilewati oleh warga Asam Gede. Iya. Kasihan. Masalahnya di situ sebagai jalan utama ekonomi masyarakat. Jadi kalau misalnya ada perbaikan juga harus dipastikan berjalan efektif Iya. dan tidak ada keterlambatan Ya, gitu nggih betul. Pak nggih. Oke, saya salut terhadap kinerja Dinas PUPR maupun dari pemerintah daerah terkait soal
menuntaskan kegiatan yang ada di wilayah Asem Gede yang rusak kemarin. Pelan-pelan ini ya Pak ya, kita majukan terus Iya. pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang seperti itu. Nah, ini menuju ke segmen-segmen terakhir nih Pak nggih. Ya, Mungkin dari gantian dari Pak Syaiful dan juga Ya. Pak Bayu, bagaimana nih ya, memperkuat ya. dari proyek pembangunan itu sendiri supaya lebih disiplin, lebih sesuai timeline dan lain-lain, dan mungkin ajakan dan pesan untuk masyarakat Jombang untuk tetap menjaga fasilitas yang sudah diberikan dari pemerintah seperti itu. Mungkin bisa dari Pak Bayu dulu deh. Oke. Kami berharap para penyedia yang mendapatkan pekerjaan di Jombang, yang pertama mereka harus sesuai dengan memenuhi kontrak yang sudah disepakati, ya, baik itu dari sisi mutu, dari sisi waktu, dan dari sisi teknisnya, ya. Itu untuk teman-teman penyedia. Oke, ini untuk evaluasi ke depan ya, Betul, supaya pengerjaan itu tidak molor dan Betul, lain-lain ya. seperti Oke. itu. Kalau untuk warga Jombang, kami berharap ya untuk pembangunan infrastruktur jalan khususnya ya harus bersabar karena semua itu butuh proses ya kan. Betul. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya di akhir tahun 2030 kita masih memiliki PR kurang lebih masih ada 200 kilo Jalan yang harus yang harus dimantapkan betul. gitu. Artinya di akhir masa jabatan Abah pun masih ada jalan yang masih belum mantap. Oke. Gitu. Ini yang Benar. harus dipahami oleh masyarakat Jombang gitu. Dan posisinya memang kita hari ini memang lagi berbenah itu semua. Gitu. Kita berusaha untuk melebarkan jalan supaya perekonomian masyarakat Jombang agar supaya lebih lancar, kemudian memperbaiki kondisi jalannya, jalan-jalan yang rusak ya. Itu harapan kami memang bersabarlah. Oke. Teman-teman warga Jombang. Selain bersabar, setelah selesai pembangunan nanti mohon dijaga Betul, fasilitas itu iya. dengan baik, seperti menaati aturan itu tadi, dilarang menggunakan memuat massa lebih dari 8 ton itu tadi Betul, contohnya. Nah, iya. seperti itu. Itu pesan dari Pak Bayu nih sebagai Kepala Dinas PUPR. Selanjutnya dari Pak Syaiful. Dari sisi kami, anggota DPRD Komisi C, kami berharap bahwa untuk kegiatan-kegiatan kedepannya yang berupa kegiatan pembangunan infrastruktur, Pak Bayu, kami memohon untuk Dinas PUPR, Dinas Perkim, maupun Dinas OPD yang berhubungan dengan infrastruktur yang ada di Jombang, kami mohon agar dalam jangka waktu timeline berjalan bersama-sama konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana untuk sering mengevaluasi progres setiap bulan, setiap akhir proyek agar supaya apa di akhir proyek jangan sampai nanti target paket atau target untuk menyelesaikan, tapi kami meminta jangan sampai progres percepatan di akhir itu nanti mengurangi mutu maupun kualitas. Masalahnya apa? Pembangunan di Jombang khususnya yang berhubungan dengan uang negara, uang rakyat, ini pertanggungjawabannya kepada masyarakat Jombang dan pertanggungjawabannya kepada pemeriksaan inspektorat, audit dari BPK, dan seluruh masyarakat bisa dimanfaatkan dan bisa dalam jangka panjang seperti itu. Itu mungkin pesan untuk pelaksanaan ke depannya. Ya, mungkin untuk untuk tahun 2026. masyarakat itu sendiri, Pak, mungkin biar lebih menjaga fasilitas Ya. dan mungkin seperti yang dikatakan Pak Bayu tadi, mohon bersabar karena ini Ya. butuh proses untuk perbaikan dan lain-lainnya. Ya, untuk warga masyarakat Jombang, khususnya yang di sekitar wilayah yang belum ada jalan maupun yang belum ada kegiatan rehab, mohon bersabar. Kami, Komisi C, pasti akan siap untuk menerima aduan dari masyarakat terkait mana saja kegiatan proyek atau kegiatan jalan di sekitar masyarakat yang belum tercover. Kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan akan berkoordinasi bersama OPD-OPD yang di bawah naungan kami, terutama satu Dinas PUPR, Pak Bayu, dengan Dinas Perkim, dengan Dinas Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup,
kita bekerjasama juga dengan ini BPBD seperti itu. Oke, baik, itu adalah pesan ya yang disampaikan. Mungkin juga harapan ke depannya supaya pembangunan infrastruktur di Jombang ini lebih mantap lagi, Ya. lebih apa ya, terorganisir dan juga disiplin waktunya ini lebih oke lagi seperti itu. Ya. Nah, itu adalah penutupan dari sesi kita kali ini. Tambahan lagi Pak Oke, Bayu. mungkin bisa. Iya, Pak Eka, terkait soal pembangunan infrastruktur yang ada di Jombang, ini bukan hanya soal selesai proyek atau selesai kontraknya. Kami berharap bahwasannya untuk pekerjaan seluruh infrastruktur yang ada di Jombang, bahwasannya harus bermanfaat untuk masyarakat Jombang. Pak Bayu. Betul. Dan berguna untuk jangka panjang seperti itu. Dan karena apa? Infrastruktur pembangunan itu bukan hanya soal kuat beton saja, bukan hanya kuat soal besi saja Pak Bayu, tapi niat kita semua dari OPD, dari dinas teknis maupun dari pemerintah daerah, dari kami Komisi C dan bersama masyarakat, niat kita untuk menguatkan bahwasanya kita bisa membangun Jombang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu, terima kasih. Jadi tidak hanya percepatan saja yang Ya. diprioritaskan, tapi visioner ke depannya Betul. bagaimana, dan juga jangan lupa tidak ada pertaruhan kualitas untuk menyelesaikan perbaikan itu secara Ya. tepat, seperti itu nggih Pak nggih? Saya ucapkan terima kasih banyak nih atas kedatangan dari Pak Bayu Ya. sebagai Kepala Dinas PUPR juga, dan juga kedatangan dari anggota DPRD Komisi C dari Pak Syaifullah. Saya akan memberikan closing statement Ya. penutupan ini ya. Ya. Nah, pada akhirnya, setiap pembangunan menyimpan cerita. Cerita yang kadang tidak selesai dalam satu musim anggaran, cerita yang membutuhkan koordinasi, ketegasan, dan juga ketelitian. Narasumber akan menutup diskusi ini dengan penegasan bahwa pembangunan Jombang bukan sekedar proyek berwujud fisik ya Pak ya, melainkan ikhtiar jangka panjang untuk menciptakan kabupaten yang lebih tertata, khususnya Kabupaten Jombang yang lebih tertata, lebih maju, lebih aman, nyaman, dan berdaya untuk masyarakat di Ya. Kabupaten Jombang. Seperti itu. Nah, semoga hasil diskusi ini menjadi jembatan pemahaman nih antara pemerintah dan juga masyarakat di Kabupaten Jombang, agar warga tidak hanya melihat batu bata dan semen nih di pinggir Ya, jalan saja, betul. tetapi juga melihat arah, visi, dan niat baik di balik setiap pengerjaan itu sendiri. Sebab pembangunan adalah perjalanan, dan perjalanan ini harus ditempuh bersama, yaitu warga dan pemerintah, warga, masyarakat semuanya yang ada di Kabupaten Jombang. Seperti itu Pak. Oke, untuk closing statement lagi saya mau ngasih pantun nih Pak. Ya. Boleh ya? Iya. Nanti bisa bilang cakep gitu Ya. untuk penutupan saja. Ini langsung ya Pak ya. Jalan dibangun agar kita bisa melaju. Cakep. Oke. Jembatan diperbaiki supaya aman selalu. Cakep. Kritik penting, pengawasan tak kalah perlu. Oke? Namun jangan khawatir, tetap optimis, Jombang pasti bisa maju. Seperti itu nggih. Oke, terima kasih atas kedatangannya, dan terima kasih juga teman-teman Ordal yang sudah menyimak sampai akhir podcast obrolan orang dalam seputar perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Saya Eka pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast obrolan orang dalam atau podcast Ordal yang disiarkan di channel YouTube DPRD Jombang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.